Shalom, saudara sekalian. Perkenalkan, saya Tedai Gustin. Saya hari ini akan memberikan khotbah singkat. Tapi sebelum mulai, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami semua di sini. Kami hari ini ingin belajar sedikit dari firman-Mu. Tolong bimbing kami supaya dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang Yesus Kristus, keselamatan, iman dan ketaatan, literasi Alkitab, dan image of God. Yang paling pertama, kita akan membahas tentang siapa sih Tuhan Yesus Kristus. Ayat pengantarnya berasal dari Lukas 9, ayat 14 sampai 21. Pada suatu kali, ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Hampir setiap agama besar yang ada mengajarkan bahwa Yesus adalah seorang nabi atau seorang manusia saleh. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa Yesus lebih dari semuanya itu, dan kepercayaan padanya berbicara tentang iman. Apa sih kata Yesus tentang ketuhanannya? Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 6. Yesus menjawab, akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 9. Tetapi Yesus menjawab, sudah begitu lama aku bersama kalian. Dan belum juga engkau mengenal aku, Filipus, orang yang sudah melihat aku sudah melihat Bapa. Bagaimana engkau dapat mengatakan tunjukkanlah Bapa kepada kami? Yohanes 13 ayat 13, kalian memanggil aku guru dan Tuhan. Dan memang demikian. Yohanes 17 ayat 22, aku sudah memberikan mereka keagungan yang Bapa berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita juga satu. Melihat dari pengakuan Yesus tentang ketuhanannya, seorang penulis bernama Chris Lewis memberikan 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, Yesus berbohong. Tapi jika dilihat dari karakter Yesus, kemungkinan dia berbohong itu tidak mungkin. Yang kedua, Yesus adalah orang yang tidak waras. Tetapi jika dilihat dari kesistematisan Yesus, hal ini juga tidak mungkin. Dengan begitu, kita disisakan dengan kemungkinan ketiga dan yang benar, yaitu Yesus benar seorang Tuhan. Menurut Lewis, banyak orang menerima ajaran Yesus dan menganggapnya sebagai pengajar moral yang agung. Tapi untuk menerima Yesus sebagai Allah, tidak semua orang dapat menerimanya. Lalu, Yesus adalah intisari dari firman Tuhan dan kedatangannya telah dinubuatkan. Apa buktinya? Yang pertama, nubuat Nabi Israel jauh sebelum kelahiran Yesus. Pada Perjanjian Lama ditulis oleh banyak penulis dalam jangka waktu 1500 tahun. Ada sekitar 300 nubuat yang semuanya benar terjadi. Tempat kelahirannya telah dinubuatkan pada Mika 5 ayat 2 dan nama-namanya yang ada pada Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Dan kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Hidup dan kata-katanya membawa perubahan. Kehidupan dan pengaruh Yesus nyata sepanjang masa. Dia dan kata-katanya senantiasa membawa pengaruh besar dalam hidup manusia dan bangsa. Ini adalah tokoh-tokoh terkenal yang hidupnya pernah mengalami Paulus, seorang yang pernah menganiaya orang Kristen, akhirnya menerima Tuhan dalam hidupnya. C.S. Lewis bertahun-tahun menyangkal ketuhanan Yesus, tapi pada akhirnya pun secara terbuka menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Lew Wallace, seorang jenderal terkenal dan sastrawan jenius, tidak percaya dan menghabiskan selama 2 tahun berusaha menghancurkan ajaran Kristus, tetapi pada akhirnya mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yesus sudah ada sejak kemarin, hari ini dan selamanya. Itu membuktikan Tuhan yang kekal.
Yesus adalah Allah karena ia tidak seperti nabi-nabi lain yang pekerjaannya terhenti kematian. Yesus mempunyai pekerjaan lain setelah naik ke surga, yaitu menjadi perantara bagi kita orang percaya. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan, karena dialah perantara antara kita kepada Allah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keselamatan. Sebelum mulai, marilah kita membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memiliki standar, dan standarnya adalah sempurna. Tapi apakah kita bisa mencapai standar Allah? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena manusia memiliki masalah, yaitu ketidakpastian, ketidakmampuan, dan kekecewaan, sampai frustasi yang mendalam. Dan problem utama, alasan kenapa kita tidak bisa mencapai standar Allah adalah karena dosa. Apa sih dosa itu? Dosa adalah keterpisahan manusia dengan Allah yang berakibat dengan kematian. Dulu manusia dan Allah memiliki hubungan yang akrab, sampai manusia melakukan dosa dengan memilih tidak taat pada perintah Allah. Karena itu, manusia diusir dari Taman Eden. Dosa itu potensi, seumpama biji pohon yang akan tumbuh, begitu juga dengan dosa jika dibiarkan. Dan kita semua telah memiliki benih dosa. Menurut Rasul Paulus, pada Roma 7-22, dosa bukanlah perbuatan, tapi pada apa yang ada di dalam diri kita, karena lebih mudah kita melakukan dosa saat kita sudah memiliki benihnya. Roma 5 ayat 12 dengan jelas mengatakan bahwa dosa itu maut yang telah menjalar ke semua orang. Roma 3 ayat 23 pun menjelaskan bahwa kita telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu pada Roma 6 ayat 23 menjelaskan bahwa upahnya dosa adalah maut. Karena hal ini, manusia mengalami kekosongan dalam dirinya. Dan manusia mencoba mencari agar kekosongan dalam dirinya ini hilang dan mendapatkan kedamaian dalam hatinya. Dengan berbagai cara, yaitu agama, ilmu, kesalehan, dan masih banyak lagi. Padahal pada Yesaya 64 ayat 6 mengatakan bahwa segala kebaikan itu seperti kain kotor. Berarti segala kebaikan yang berusaha kita lakukan itu semuanya percuma. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat selamat? Kita bisa selamat hanya karena Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan kita dengan mengorbankan anaknya di kayu salib. Kenapa sih sampai harus di kayu salib? Jawabannya adalah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil supaya keadilan ditegakkan. Dosa yaitu maut harus dilunasi. Nah, lalu pasti ada yang berpikir, kenapa harus Tuhan Yesus yang disalibkan? Kenapa nggak orang lain saja atau para nabi? Karena orang yang berdosa tidak dapat menyelamatkan orang berdosa lainnya. Sehingga harus Tuhan yang tidak memiliki dosa yang menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang memaksakan kehendaknya. Pada Wahyu 3 ayat 20 berbunyi, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku pun masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhan memberikan kebebasan untuk kita mau atau tidak ikut dia. Yang dapat dilihat pada kalimat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Kata makan pada ayat ini juga dalam konteks Yahudi zaman itu berarti simbol perdamaian. Jadi ayat ini berarti jika kita memutuskan untuk membuka hati kita dan menerima Yesus, konflik antara kita dan Allah telah selesai dan kita telah berdamai dengan Dia. Percaya pada Yesus dan menerima jaminan keselamatan adalah awal baru bagi kita. Setelah itu, kita memiliki tujuan akhir, yaitu
menjadi serupa dengan Kristus. Tapi bagaimana caranya kita dapat menjadi serupa dengan Kristus? Yaitu dengan ketaatan dan iman kita. Mari kita buka Matius 21 ayat 28 sampai 32. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi pada anak yang kedua dan demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Lalu jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya padanya. Pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya padanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya padanya." Pada ayat ini Tuhan menjelaskan bahwa Dia ingin kita supaya menyelesaikan kesalahan dan berbalik pada jalan yang benar. Lalu, itu apa sih? Iman adalah tanda kepercayaan kita pada Yesus. Setelah kita percaya padanya dan memperoleh jaminan keselamatan, kita melakukan buah-buah iman kita. Buah-buah iman kita itu seperti pergi ke gereja, melakukan persekutuan, diakonia, persembahan, persepuluhan, dan masih banyak lagi. Kita juga harus meneladani Yesus yang tahu apa tujuan kedatangannya ke dunia dan tetap taat pada perintah Bapa walaupun ia tidak menginginkannya, yaitu mati di kayu salib. Taat menurut Alkitab dapat dilihat pada 1 Raja-Raja 14 ayat 8 belajar dari Raja Daud. Raja Daud selalu menaati perintahnya dan hanya melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Yohanes 3 ayat 36, percaya dan taat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika kita percaya padanya, yang selanjutnya harus kita lakukan adalah taat. 1 Korintus 7 ayat 19, kata Paulus, bukanlah yang lahiriah yang penting, tapi taat pada hukum Allah lah yang penting. Yehezkiel 11 ayat 19, ketaatan itu dimulai dari hati. Kita harus berkomitmen walaupun sulit. Ini adalah contoh dari keteladanan beberapa tokoh. Contoh yang pertama adalah Nabi Nuh. Dengan ketaatannya, Nuh dan keluarganya selamat dari bencana air bah setelah diperintahkan Tuhan membuat bahtera. Yang kedua ada Abraham. Abraham tetap pergi ke tempat yang dijanjikan Tuhan, walaupun sebenarnya ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Tuhan memiliki kerinduan supaya kita mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Ia juga ingin kita mengasihi sesama kita. Lalu apa sih narasi Alkitab itu? Narasi Alkitab adalah pembuktian bahwa Alkitab itu tidak salah. Tapi bagaimana kita tahu bahwa Alkitab itu tidak salah? Maka dari itu, sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu Matius 4 ayat 1. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari ayat tersebut kita mengerti bahwa kita hidup dengan firman Tuhan, dan kita memiliki buku kumpulan firman itu yang disebut juga Alkitab. Alkitab ditulis oleh para nabi di dalam kurun waktu 1600 tahun. Perjanjian Lama ditulis sekitar 1400 sampai 400 sebelum Masehi. Perjanjian Baru ditulis sekitar 45 sampai 90 Masehi. Dan kitab-kitab dalam Alkitab saling berkaitan. Alkitab adalah buku yang istimewa, merupakan buku terlaris nomor 1 di dunia dengan diterjemahkan ke 800 bahasa lebih. Dan 9 miliar Alkitab telah didistribusikan sejak 1974. Juga telah dimiliki oleh lebih dari 200 negara. Firman adalah ilham dari Allah, berasal dari kata theopneustos, theos yang berarti Allah dan pneu yang berarti bernafas.
Jadi artinya adalah Allah yang bersabda atau Allah yang berfirman. Tapi apakah Alkitab benar dari Allah? Apa buktinya? Buktinya adalah Alkitab memberi pengetahuan. Contohnya, jika dilihat dari Bahtera Nuh dan dicoba pada masa ini, Bahtera Nuh memiliki ukuran yang ideal untuk menahan banjir. Padahal jika dikaji secara teologis, pada zaman Nuh belum pernah ada terjadi banjir dan hujan. Yang kedua, Alkitab memprediksi masa depan. Ada beberapa kejadian pada Alkitab yang benar terjadi pada masa sekarang. Misalnya nubuat tentang kota Tirus pada kitab Yeskel. Pada zaman Nabi Yeskel, kota Tirus sedang dalam masa keemasannya. Lalu, dinubuatkan bahwa kota Tirus akan hancur pada masa depan. Jika dilihat dan dibandingkan pada peta sekarang dan peta zaman Nabi Yeskel, dapat dilihat bahwa kota Tirus telah hancur. Hal ini membuktikan bahwa benar kalau Alkitab berasal dari Allah karena tidak ada manusia yang dapat memprediksi masa depan. Nubuat tentang Yesus merupakan bukti lain memprediksi masa depan, seperti tempat kelahiran Yesus yang tercatat pada kitab Mika, dan kematian Yesus pun telah beberapa kali dinubuatkan di Alkitab. Beberapa waktu lalu ada desas-desus kalau ditemukan Injil baru bernama Injil Thomas. Banyak yang mengira bahwa ini adalah Injil dari Thomas, murid Yesus. Tetapi ternyata dalam kitab itu terdapat perbedaan ucapan Yesus di atas kayu salib. Karena kutipan asli Yesus dapat dilihat pada kitab Mazmur. Perbedaan ini menjadi fakta bahwa Injil Thomas bukanlah Tuhan. Bagaimana cara kita mendapatkan perjanjian lama? Ada sekelompok juru tulis yang disebut Masoret, yang bertugas untuk menulis ulang salinan perjanjian lama. Mereka akan terus memastikan bahwa salinan-salinan perjanjian lama ini tidak pudar dan rusak. Jika ada yang mulai pudar, mereka akan langsung mengubur dan membakar salinan tersebut. Karena mereka tidak ingin akan ada kemungkinan kesalahan pada salinan selanjutnya yang dapat mengubah arti Alkitab. Salah satu penemuan perjanjian lama yang paling terkenal adalah The Dead Sea Scrolls. Jadi suatu hari di Arab sekitar tahun 1948, seorang anak kecil menemukan gulungan-gulungan tua di gua-gua sekitar Laut Mati. Hal ini menjadi temuan yang luar biasa karena diperkirakan diproduksi tahun 200 sampai 100 sebelum Masehi atau lebih tua 900 tahun dari salinan perjanjian lama yang paling tua. Salah satu gulungan yang ada adalah kitab Yesaya. Hanya ada beberapa bagian saja yang hilang. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian lama telah disalin dan diturunkan sampai hari ini dengan tepat. Bagaimana kita mendapatkan perjanjian baru? Tidak seperti perjanjian lama, juru tulis perjanjian baru tidak membakar hasil tulisannya yang pudar. Jadi, hingga sekarang ada sekitar 5.700 manuskrip. Waktu penulisan manuskrip perjanjian baru, ada yang disalin hanya beberapa tahun saja setelah kitab aslinya selesai ditulis. Seperti pengkhotbah modern saat ini, para pengkhotbah kuno juga sering mengutip bagian dari Alkitab. Jadi, jika mereka tidak dapat menemukan salinan suatu kitab, mereka dapat menggabungkannya dari kutipan para pengkhotbah kuno ini. Jadi, apakah Alkitab memiliki kesalahan? Bisa bilang ada, tapi hanya kesalahan minor yang tidak merubah pesan Allah. Karena kalau Rasul kan diilhamkan langsung oleh Allah, sedangkan para juru tulis itu tidak diberikan ilham. Jadi, jika seorang yang tidak diberikan ilham berusaha menulis ulang apa kata-kata Allah, pasti terjadi kesalahan kecil. Bagian yang terakhir adalah image of God. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Tapi, apa maksudnya? Kita baca terlebih dahulu dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut
Gambar Allah diciptakannya Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Berkatilah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Definisi manusia menurut Kejadian 1 ayat 26-28. Allah memutuskan untuk membuat manusia segambar dan serupa dengannya. Kita itu serupa dengan Allah, tapi tidak persis sama. Hanya mirip dan menyerupai. Dalam ayat yang baru saja kita baca, kata Allah ditulis sebagai Elohim, yang berarti orang dalam satu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita dibentuk menurut Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Manusia adalah ciptaan yang istimewa karena Allah memberikan perhatian yang lebih pada manusia dan Allah ingin agar kita memuliakan Dia dan menikmati kebersamaan dengannya selamanya. Manusia memiliki perbedaan dengan makhluk lain, pikiran, bahasa, kreativitas, kesadaran moral, dan emosi. Memang beberapa makhluk lain memiliki hal yang sama, tapi tidak semuanya. Lalu, apa yang membuat kita mirip dengan Allah? Seperti Allah, kita berpikir, berkomunikasi, menciptakan, mengapresiasi keindahan, bergerak dalam rohnya, mengevaluasi atau menilai, dan mengasihi. Tuhan ingin agar kita mengikuti perintahnya, belajar, memperbanyak diri, menguasai, atau mengelola lingkungan sekitar kita. Sekian khotbah singkat saya. Sebelum menutup khotbah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena telah membimbing kami hari ini. Semoga apa yang saya dengarkan hari ini dapat berguna untuk